300 tahun lalu, Sun Wukong berhasil mengalahkan Hong Hai-er. Hong Hai-er kemudian diangkat murid oleh Dewi Kuan Im dan dihukum untuk berkelana agar dia belajar mengendalikan diri. Setelah itu, Hong Hai-er diperintahkan untuk mengikuti pengujian alam langit. Namun saat ujian, ia dihina oleh peserta yang lain karena dianggap anak iblis. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Karena menangkap gurunya, Sun Wukong menyerang Hong Hai-er di Gua Huayun. Mereka berdua bertarung dengan hebat. Hong Hai-er adalah putra Dewi Kipas dan Raja Kerbau. Sun Wukong menyerang menggunakan tongkatnya. Hong Hai-er memiliki tombak api yang sangat kuat. Hong Hai-er menyerang Sun Wukong dengan api suci miliknya. Sun Wukong terbakar. Dia kemudian minta bantuan Raja Naga untuk memadamkan api suci milik Hong Hai-er. Namun Raja Naga tak sanggup memadamkannya. Datang Dewi Kuan Im dan menghentikan pertarungan mereka. Dewi Kuan Im meminta Hong Hai-er mengakui kesalahannya, tapi dia tak mau. Dewi Kuan Im kemudian memberi Hong Hai-er mahkota emas yang dapat menyegel kekuatan sihirnya. Dia kemudian diangkat jadi murid oleh Dewi Kuan Im dan diperintahkan untuk berkelana agar dia belajar mengendalikan diri. 300 tahun kemudian, di Istana Langit, Dewa Erlang melihat ramalan di astrolab bahwa Raja Iblis Wu Tian akan bangkit kembali. Dia akan menggunakan anak iblis untuk mengembalikan kekuatannya. Anak iblis tersebut akan muncul di pengujian alam langit. Dewa Erlang kemudian memerintahkan agar pengujian alam langit segera dimulai. Di bumi, karena menyinggung sebuah acara pertunjukan, Hong Hai-er dipukuli oleh orang-orang. Ia ingin melawan, tapi mahkota emas yang dipakainya menyegel kekuatan sihirnya. Dewi Kuan Im kemudian memerintahkan Hong Hai-er untuk ikut pengujian alam langit. Hong Hai-er kemudian menuju Istana Langit. Di Istana Langit, sudah banyak peserta yang datang. Peserta pengujian alam langit berasal dari dewa dan para siluman. Hong Hai-er sempat berselisih dengan Auli, putra Raja Naga. Karena Auli menghina Hong Hai-er, karena dulu Hong Hai-er pernah dikalahkan oleh Sun Wukong. Namun, perselisihan mereka dihentikan oleh Neza. Pada kejadian tersebut, Dewa Erlang malah menyalahkan Hong Hai-er. Pada malam harinya, ujian pertama dimulai. Para peserta diminta untuk melewati hutan gelap yang dihuni para siluman. Yang dapat keluar hutan sebelum fajar dinyatakan lulus. Ketika dalam hutan, Hong Hai-er dan Haha diserang oleh siluman. Hong Hai-er dan Haha berusaha untuk melarikan diri. Ketika mereka berdua sudah sampai dekat pintu keluar, muncul Auli dan mengurung mereka berdua dengan kurungan sihir. Namun mereka berdua dibebaskan oleh Xiaolong. Siluman es datang dan langsung menyerang. Auli mengeluarkan senjatanya, namun malah menyerang Hong Hai-er. Hong Hai-er melemparkan Auli ke arah siluman es. Tiba-tiba datang Dewa Erlang, dan siluman es langsung pergi. Auli mengatakan kalau dia berusaha melawan siluman es, tapi Hong Hai-er malah mematahkan senjatanya. Hong Hai-er mengatakan bahwa akulah yang berusaha melawan siluman es, tapi semua orang dan Dewa Erlang lebih percaya kepada Auli. Hal ini membuat Hong Hai-er marah. Keesokan harinya, Hong Hai-er menemui Auli. Mereka berdua kembali terlibat perkelahian, namun kembali dipisahkan oleh Neza. Neza kemudian mengambil lencana kemenangan mereka. Jika mereka tak mendapatkan lencananya kembali, mereka berdua akan dieliminasi. Karena merasa diremehkan, Hong Hai-er sangat marah. Dia mengatakan kalau bukan mahkota emas yang menyegel kekuatannya,
dia akan dengan mudah mengalahkan para dewa. Neza mengatakan, Sun Wukong juga punya mahkota emas, tapi dia tetap dapat menggunakan kekuatannya. Jika kau tak mengerti hal itu, maka kau akan selalu diremehkan orang lain. Hong Hai-er tambah marah. Dia kemudian menyerang Neza. Neza memukulnya hingga pingsan. Ketika kembali ke kamarnya, Auli bertemu dengan siluman rubah. Siluman rubah ini ternyata adalah anak buah Raja Iblis Wu Tian. Ia menawarkan kerjasama dengan Auli. Ia akan mengubah Auli menjadi naga yang sesungguhnya jika Auli mau membantunya. Di tempat lain, Dewa Erlang mencurigai kalau Hong Hai-er adalah anak iblis. Dia kemudian memerintahkan Neza untuk mengawasi Hong Hai-er dan bergabung dengan timnya. Keesokan harinya, Hong Hai-er ingin menyelinap masuk ke gudang senjata. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Xiaolong. Xiaolong memberinya lencana kemenangan, tapi Hong Hai-er menolak karena dia ingin merebut lencana tersebut sendiri. Mengetahui kalau Hong Hai-er akan ke gudang senjata, Xiaolong mencegahnya karena hal tersebut merupakan pelanggaran berat. Namun ketika Xiaolong pergi, Hong Hai-er masuk ke gudang senjata. Ia ingin mengambil tombak api miliknya. Namun ia ragu-ragu untuk mengambilnya. Di tempat lain, Xiaolong menyerahkan lencana kemenangan ke Haha. Di gudang senjata, setelah berpikir, Hong Hai-er akhirnya tak jadi mengambil tombak api miliknya. Tapi ketika dia akan pergi, Neza datang dan langsung menuduhnya mencuri tombak api. Hong Hai-er mengatakan, kalau aku menjelaskan yang sebenarnya, pasti kau tak akan percaya. Neza menyerang Hong Hai-er. Hong Hai-er kemudian menantang Neza bertarung tanpa menggunakan sihir. Dengan kemampuan bela diri masing-masing, mereka berdua akhirnya adu pukulan. Mereka berdua akhirnya kelelahan. Tak ada yang menang atau kalah. Neza mengatakan, bukan mahkota emas yang menyegel kekuatanmu. Sun Wukong juga punya mahkota emas. Apa perbedaan dirimu dengan Sun Wukong? Kau harus mengetahui kehebatan langit dan bumi. Tiba-tiba datang Dewa Erlang dan Auli, dan langsung menangkap Hong Hai-er. Neza ingin menjelaskan yang terjadi, tapi dicegah oleh Hong Hai-er. Beberapa waktu kemudian, Auli menemui siluman rubah. Ia memaksa agar Wu Tian segera merubahnya jadi naga yang sesungguhnya, karena dia sudah membuat Hong Hai-er di penjara. Namun Wu Tian marah dan mengancam akan menghabisi Auli, karena sekarang belum saatnya Auli jadi naga. Kejadian tersebut dilihat oleh Xiaolong yang tiba-tiba datang. Siluman rubah menyerang Xiaolong diam-diam, tapi terlihat oleh Haha. Haha mendorong Xiaolong, sehingga serangan siluman rubah mengenai Haha. Di tempat lain, Dewa Erlang ingin segera menghukum mati Hong Hai-er, tapi dicegah oleh Dewa Bumi. Ia meminta agar Dewa Erlang tak terlalu cepat mengambil keputusan. Akhirnya, Dewa Erlang memutuskan jika besok selesai pengujian menara pengurung siluman dan Hong Hai-er menunjukkan identitas aslinya sebagai anak iblis, ia memerintahkan Neza untuk menghabisinya. Di penjara, Wu Tian berusaha mempengaruhi Hong Hai-er. Dia akan membantu Hong Hai-er mendapatkan kekuatannya, asalkan Hong Hai-er mengizinkan dia menggunakan tubuhnya untuk bangkit. Wu Tian akan menunggu di puncak menara pengurung siluman. Neza mengeluarkan Hong Hai-er dari penjara. Ujian selanjutnya dimulai, yaitu pengujian menara pengurung siluman. Yang pertama keluar dari menara, dialah pemenangnya. Hong Hai-er melihat Haha terluka. Dia bersama Neza dan Xiaolong menuju ke menara pengurung siluman. Mereka berdua melewati pegunungan berkabut. Hong Hai-er terpisah dengan Neza dan Xiaolong. Tiba-tiba, Hong Hai-er sampai di gua Huayun. Di sana, dia bertemu dengan kembaran dirinya. Kembarannya tersebut mengatakan, "Aku adalah kebencian dalam hatimu." Mereka berdua pun bertarung. Hong Hai-er berhasil mengalahkan kembarannya. Ternyata,
semua itu hanya ilusi. Hong Hai-er terbangun dari ilusinya. Kabut mulai menghilang. Ia melihat Xiaolong pingsan. Dan Nessa berdiri tak bergerak. Ternyata Nessa juga mengalami ilusi. Dalam ilusinya, Nessa bertemu ayahnya. Ayahnya sangat marah pada Nessa. Karena Nessa membuat bencana dan menyebabkan 300.000 orang tewas. Nessa sangat menyesal dan dia ingin bunuh diri dengan tombaknya. Hong Hai-er terkejut melihat tombak Nessa terbang dan menuju ke Nessa. Hong Hai-er menangkap senjata tersebut agar tak mengenai Nessa. Hong Hai-er akhirnya berhasil menyadarkan Nessa. Di menara pengurung siluman, Wu Tian menghabisi sebagian peserta ujian. Dia kemudian merubah Auli jadi naga yang sesungguhnya. Dia kemudian memerintahkan Auli untuk menghadang Nessa. Hong Hai-er, Nessa dan Xiaolong sampai di menara pengurung siluman. Mereka terkejut melihat banyak peserta tewas. Muncul Auli dan langsung menyerang. Hong Hai-er menahan serangan Auli. Ternyata, Hong Hai-er dapat menggunakan sihirnya kembali. Walaupun dia masih menggunakan mahkota emas. Dia kemudian menghajar Auli hingga pingsan. Hong Hai-er ingin keluar dari menara, tapi dicegah oleh Neza. Neza kemudian mengatakan, Dewa Erlang melihat ramalan dalam astrolab. Siapa yang keluar dari menara pertama kali, dialah anak iblis. Tapi Hong Hai-er tak peduli. Ia tetap ingin keluar. Siluman rubah dirasuki oleh Wu Tian. Melihatnya, Neza menyerangnya. Hong Hai-er tetap ingin keluar. Neza mengatakan, sekarang kau adalah siluman. Jika keluar gerbang, kau akan jadi iblis. Dikatakan sebagai siluman, Hong Hai-er marah. Kebencian dalam hatinya meningkat. Raja Iblis Wu Tian pun merasuki tubuhnya. Dia kemudian keluar menara. Muncul tanduk di kepala Hong Hai-er. Neza dan Hong Hai-er bertarung. Kemampuan mereka seimbang. Neza terdesak. Tapi tiba-tiba saja, Hong Hai-er tersadar kembali. Ia teringat bahwa lawan yang dia cari adalah Sun Wukong. Neza mengatakan, Sun Wukong sudah tak ada. 300 tahun lalu, untuk mengalahkan Raja Iblis Wu Tian, Sun Wukong menghabiskan seluruh energi kultivasinya. Dia kemudian terjatuh di dunia fana, dan tubuhnya menyatu dengan gunung Huako. Hong Hai-er kemudian mematahkan tanduk di kepalanya. Wu Tian pun keluar dari tubuhnya. Tanduk tersebut dibuang dan jatuh dekat dengan Auli. Dewa Erlang mengikat Hong Hai-er dengan tali gaib. Dia kemudian memerintahkan Neza menghabisinya. Tapi Neza malah memotong tali gaib tersebut dan membebaskan Hong Hai-er. Melihatnya, Dewa Erlang sangat marah. Dia kemudian memerintahkan para prajurit untuk menyerang mereka berdua. Para prajurit langit tak sanggup menghadapi mereka berdua. Tiba-tiba, langit tampak gelap dan asap hitam menyerang. Ternyata, Auli sudah dirasuki Raja Iblis Wu Tian. Dewa Erlang baru menyadari bahwa anak iblis bukanlah Hong Hai-er. Mereka bertiga kemudian menyerang Auli, tapi serangannya dapat dengan mudah dipatahkan oleh Auli. Mahkota emas di tubuh Hong Hai-er pun menghilang. Dia menyerang Auli dengan api sucinya. Auli berubah jadi naga. Hong Hai-er berusaha melawan naga Auli. Hong Hai-er pingsan dan terjatuh. Dalam pingsannya, ia mendengar suara Sun Wukong. Dia kemudian terbangun. Sun Wukong menasehati Hong Hai-er. Samadhi api murni bukanlah api kemarahan. Yang mempersulitmu bukanlah mahkota emas, tapi dendam di hatimu. Hong Hai-er kemudian menyerang naga Auli dengan tongkat emas milik Sun Wukong. Naga tersebut jatuh, dan Raja Iblis Wu Tian pun dapat dikalahkan. Di akhir cerita, Hong Hai-er mengembalikan tongkat Sun Wukong di kuil Dewa Kera. Dan film ini pun berakhir. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.